Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Astria Rizhel, SST MYomed. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi D3 Kebidanan Stikes Pela Sakti Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Sebelum saya memaparkan lebih detail tentang tahapan yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran, saya menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah luaran yang diharapkan metode pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan. Penempatannya berada di semester 2 dengan bobot SKS 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu dengan 2 orang tim teaching. Tujuan pemaparan mata kuliah ini adalah dalam rangka kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari dengan konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif dan deteksi dini pada komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan serta melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan. Capaian mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan ini, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menguasai konsep dasar asuhan pada kehamilan. Yang kedua, menguraikan adaptasi fisiologi dalam masa kehamilan. Yang ketiga, menguraikan perubahan anatomi fisiologi pada ibu hamil di semua trimester. Yang keempat, menguraikan adaptasi psikologi pada masa kehamilan. Yang kelima, mengelola kebutuhan dasar ibu hamil. Yang keenam, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan. Yang kedelapan, memberikan KIE pada masa kehamilan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Yang kesembilan, mendeteksi komplikasi pada penanganan awal serta melakukan rujukan pada ibu hamil. Yang ke-10, melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada kehamilan. Selanjutnya, tahapan yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang mana pada tahapan pertama saya masuk kepada delivery. Yang mana delivery di sini menjelaskan atau menyampaikan materi yang disampaikan kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang saya ajarkan sesuai dengan beberapa metode contextual learning, PBL, small group discussion, dan simulasi. Strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah saya menyampaikan materi dengan menggunakan textbook yang sesuai dengan materi pembelajaran, jurnal terkait, dan buku ajar yang saya buat. Contextual learning yaitu suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan mahasiswa penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan berhubungan dengan situasi kehidupan nyata. Selanjutnya, dengan problem based learning yaitu dengan PBL adalah metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian selanjutnya yaitu small group discussion, yang mana penyajian materi pembelajaran di mana mahasiswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Selain pembelajaran teori, juga ada pembelajaran praktikum dengan metode simulasi dan demonstrasi. Contohnya dalam konsep dasar penilaian dan pemeriksaan ibu hamil pada saat mahasiswa praktek di laboratorium sesuai dengan materi yang diberikan sehingga dapat melakukan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Tinjauan lapangan atau discovery learning adalah tentang implementasi asuhan pada ibu hamil. Mahasiswa melakukan simulasi mengenai bahan ajar praktikum yang dilakukan di labor kebidanan. Yang kedua,
interaction. Selama dalam proses pembelajaran, ada interaksi antara saya dengan mahasiswa terkait materi yang diberikan sehingga mahasiswa didorong untuk aktif terkait materi yang saya sampaikan, baik itu dalam diskusi maupun dalam perkuliahan. Saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk menyampaikan informasi, pengumuman, dan lain-lain, dan juga Google Classroom untuk mempermudah komunikasi dan juga untuk membagikan materi ataupun mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa. Selanjutnya adalah asesmen, yang mana pada asesmen ini adalah aspek evaluasi atau penilaian saya menilai mahasiswa berdasarkan komponen evaluasi atau penilaian yang telah disepakati pada awal kontrak perkuliahan. Jadi, mahasiswa sudah mengetahui komponen evaluasi akhir apa dari perkuliahan asuhan pada kehamilan ini. Komponen tersebut meliputi yaitu yang pertama, ujian tulis dengan bobot penilaian 35%, ujian praktek dengan bobot penilaian 55%, dan tugas bobot penilaiannya 10%. Berikut adalah contoh video mengajar pada salah satu pertemuan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya hari ini Nanda. Hadir Bu. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh mahasiswa. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, materi kita hari ini adalah pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan, yang mana ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin, ya, tentang memberikan asuhan kehamilan pada trimester 1, 2, dan 3. Sebelum Ibu masuk materi pendokumentasian, Ibu ingin ada yang mereview materi yang kemarin, ya. Kemudian kira-kira ada antara mahasiswa yang bisa menjelaskan materi yang kita pelajari minggu kemarin. Kepada Jihan, silakan. Baik Bu, yaitu memberikan asuhan kehamilan dengan penunit. Yang pertama yaitu pengkajian data, yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan fisik seperti PPV dan kutu, yang ketiga yaitu memastikan usia kehamilan, taksiran persalinan, dan melakukan pemeriksaan tinggi plus uteri untuk memastikan PBBJ. Yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, contohnya yaitu cek HB, cek protein urin, dan cek glukosa urin. Yang terakhir yaitu memberikan asuhan KIE kepada ibu hamil sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Ya, kita berikan aplaus kepada Jihan, ya, karena telah bisa mereview materi kita yang kemarin, ya, yang mana materi ini berhubungan dengan pendokumentasian pada asuhan kebidanan kehamilan. Ya, pertama kita melakukan pengkajian data. Setelah kita mengkaji data, kita melakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita melihat, memastikan usia kehamilannya berapa, kemudian tinggi fundus uterinya berapa. Semua ini, baik sampai ke pemeriksaan penunjang, semua ini akan kita bikinkan dokumentasinya. Sehingga setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, lalu kita dokumentasikan. Jadi Ibu sekarang mengajarkan bagaimana cara kita melakukan pendokumentasian pada asuhan kehamilan. Ya, nah, lanjut kita ya, materi sekarang pendokumentasian. Kemudian ada pun capaian dari pembelajaran, ya. Diharapkan di sini mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan pada kehamilan dengan benar. Ya. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke materi pendokumentasian, alangkah baiknya ada yang bisa memaparkan apa itu dokumentasi sebelum kita mempelajari dokumentasi. Kalau ada, tolong bisa diangkat tangannya. Ya, kepada Putri dipersilahkan. Baik Bu, dokumentasi adalah catatan atau laporan yang dibuat oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan antenatal. Antenatal, ya, karena dia berhubungan dengan kehamilan. Jadi dokumentasi yang berhubungan dengan antenatal. Kepada Putri diberikan aplaus ya, karena sudah menjelaskan apa itu dokumentasi. Kita lanjut ke materinya. Ini dia pengertian dokumen. Ya, yang mana di sini adalah dokumen adalah bahan yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Kenapa bukti? Seandainya terjadi apa-apa dengan pasien, kita pasti mencari dokumentasi kita dulu. Kenapa? Apa riwayat pasien tersebut? Ya, makanya dia merupakan suatu
Bukti hukum. Ya. Pengertian dokumentasi adalah pekerjaan mencatat atau merekam jalannya peristiwa atau objek yang berharga dan dapat dikenang dan dilihat di kemudian hari. Itu dokumentasi. Dan kita lanjutkan dokumentasi dalam pelayanan antenatal. Ya. Yang mana di sini catatan laporan yang dibuat oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan antenatal kepada individu, keluarga, masyarakat dan keseluruhannya sehingga terwujud data yang lengkap, nyata dan tercatat bukan hanya tingkat kesakitan saja, ya, tapi pasiennya juga, jenisnya juga, kualitasnya juga dan pelayanan kesehatan juga memenuhi kebutuhan pasien. Itu adalah pengertian dari dokumentasi dalam pelayanan antenatal. Kemudian kita lanjut tujuan dokumentasi. Tujuannya yang pertama yaitu sumber data dan informasi mengenai keadaan individu pasien, keluarga dan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, alat penilai pelayanan yang diberikan. Menjadi alat penilai pelayanan yang diberikan. Jadi dari dokumentasi bisa kita melakukan jadikan alat penilaian. Apa pelayanan yang kita berikan, bagus atau enggak, dari dokumentasi bisa kita ukur. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan menyeluruh. Itu tujuan dari dokumentasi. Kita lanjut. Fungsi dokumentasi. Yang pertama, tersedianya data atau informasi yang lebih nyata dan fakta mengenai keadaan atau tingkat kesehatan masyarakat. Itu fungsinya ya. Yang kedua, sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan. Ya, yang ketiga, sebagai sumber data dan informasi dalam pengembangan rencana pelayanan kebidanan selanjutnya. Jadi kalau kita sudah tahu ini untuk pengembangan layanan sebelumnya, otomatis kita melihat dulu dari dokumentasi, ya, dokumentasi terdahulu sehingga kita bisa merencanakan apa tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Kayak di sini rencana pelayanan kebidanan selanjutnya seperti apa, pasti kita melihat dulu dari dokumentasi, ya. Kemudian yang keempat, mempertahankan standar pelayanan kebidanan secara kebidanan, ya. Setidaknya pelayanan kebidanan itu kita pertahankan sesuai dengan standar kebidanan. Kita lanjut. Mengapa dokumentasi itu penting? Ya. Sebagai tenaga kesehatan, kita menyatakan mengapa dokumentasi itu penting. Yang pertama, karena dokumentasi itu merupakan catatan asuhan yang permanen. Ya, tidak bisa dirubah. Ya, apa yang kita dapatkan? Misalnya kita melakukan pemeriksaan HB, otomatis setelah melakukan pemeriksaan HB itu kan ada nilai angkanya keluar. Misalnya HB-nya 11 atau 12, itu kan permanen, nggak bisa kita rubah. Pasti kita lakukan catat di dokumentasi. Ya. Kemudian merupakan sumber informasi. Iya, dokumentasi adalah merupakan sumber informasi. Ya, karena di dokumentasi tadi lah, setelah kita lakukan dokumentasi lah, orang bisa mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pemberian asuhan yang berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Karena di dokumentasi kita kan melakukan pengambilan data dulu, ya. Setelah kita ambil data, kita tegakkan diagnosa, ya. Setelah tegak diagnosa, apa kebutuhan pasien, ya, baru kita bisa dia berkesinambungan. Setelah ambil data, kemudian tegak diagnosa, kan berkaitan dong, ya. Kemudian menggunakan evaluasi pelaksanaan dan implementasi asuhan, ya. Dokumentasi kita di kebidanan memang memudahkan evaluasi pelaksanaan implementasi. Setelah kita melakukan dapat diagnosa data objektif, subjektif, ya kan? Setelah itu baru kita lakukan diagnosa potensial. Setelah itu baru kita lakukan kebutuhan, ya, evaluasi, baru kita implementasikan asuhan yang diberikan, ya. Kemudian menjadi sumber data catatan nasional, riset, statistik, dan mortalitas atau morbiditas. Kenapa? Karena data yang kita punya tadi, ya, otomatis dia tembus ke puskesmas, dia tembus ke dinas, dia bisa juga tembus ke pusat. Itu dia, makanya dia merupakan catatan yang nasional. Jadi saudara mau cari data misalnya di lapangan, capaian buahnya ada kan? Nah, ini beranjak dari dokumentasi awalnya, ya. Selanjutnya dokumentasi itu penting karena merupakan sumber untuk meningkatkan mutu pemberian asuhan. Karena di sini dokumentasi
dapat meningkatkan mutu pemberian asuhan. Karena pada kita memberikan obat kepada pasien itu kita lihat dari dokumentasi dulu, ya. Kita lihat dari dokumentasi obat apa kemarin yang kita berikan. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk sembuh, pasti kita melakukan penggantian obat. Makanya di sini dokumentasi itu penting karena di sini merupakan sumber untuk meningkatkan mutu pemberian asuhan. Jadi kalau memang tidak sembuh dengan sana, pasti kita mengganti ke yang lebih bagus. Nah, sehingga di sini dokumentasi merupakan sumber untuk meningkatkan mutu pemberian asuhan. Nah, kita lanjut. Dokumentasi ini merupakan sumber dalam penyusunan standar pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pidana. Kita lanjut. Model-model dokumentasi pada asuhan kebidanan kehamilan. Ya, ada 3 model di sini yang akan dijelaskan ya. Yang pertama ada model dokumentasi dengan 5 langkah. Kemudian yang kedua ada model dokumentasi Helen Farney. Ini model dokumentasinya adalah 7 langkah Farney. Ya. Kemudian model dokumentasi SOAP 4 langkah. Ya. Jadi setiap model ini ada beberapa macam yang akan Ibu jelaskan nanti. Pertama kita masuk dulu di model dokumentasi 5 langkah. Yang pertama, langkah pertama kita mengumpulkan data. Setelah kita mengumpulkan data, ya, dalam asuhan kebidanan ini, data kita kumpulkan meliputi data objektif dan subjektif. Yang mana data objektif yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, dan data subjektif kita dapatkan dari hasil pertanyaan kita ke pasien. Nah, itu adalah pengumpulan data. Ini model dokumentasi 5 langkah. Jadi awalnya dulu kita mengumpulkan data subjektif dan objektif. Yang kedua, setelah kita mengumpulkan data, kita melakukan evaluasi data atau mengidentifikasi masalah. Setelah kita mendapatkan data subjektif dan objektif, baru kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa, ya. Kemudian di sini bidan melakukan identifikasi data, ya. Mana yang menjadi kebutuhan klien dan kelengkapan data yang dapat menunjang rencana asuhan, ya. Setelah kita menegakkan identifikasi, baru kita merencanakan apa asuhan yang akan kita berikan. Yang ketiga, setelah kita mengevaluasi atau mengidentifikasi, kita lanjut membuat rencana asuhan pidana. Setelah kita tahu ya yang dikumpulkan sudah lengkap dan dapat diidentifikasi dengan benar, maka langkah selanjutnya bidan merumuskan rencana asuhan yang akan diberikan. Apa bentuk rencana yang akan kita berikan setelah kita mendapatkan data. Yang keempat, kita mengimplementasikan rencana asuhan. Nah, kita implementasikan rencana asuhan. Pada langkah ini kita telah membuat dan implementasikan dengan melibatkan ibu dan keluarga sesuai dengan aturan dan wewenang norma yang berlaku. Ya. Yang kelima, kita mengevaluasi asuhan atau tindakan. Langkah terakhir ya, kita mengevaluasi apakah rencana asuhan yang kita berikan tadi didengar oleh pasien atau tidak. Kalau kita pengen tahu evaluasi kita bagus, pasti kita menanya pasien. Yang kita jelaskan tadi diulang oleh pasien sehingga pasien paham dengan penjelasan yang kita berikan. Ya, makanya di langkah yang kelima kita melakukan evaluasi. Ini adalah langkah terakhir dalam proses mengevaluasi asuhan yang telah atau belum diberikan. Ini adalah model pendokumentasian 5 langkah. Kita masuk yang kedua, model pendokumentasian Helen Farney. Ya, Helen Farney ini model pendokumentasinya ada 7 langkah. Yang mana langkah pertama tetap dia mengumpulkan data dasar. Ya, yang mana data dasar ini dilakukan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara menyeluruh. Ya. Setelah kita mengumpulkan data dasar, yang kedua kita melakukan interpretasi data dasar. Kita interpretasikan data tadi awal dari data dasar. Ya. Setelah kita identifikasi dengan benar, ya, dan kita melakukan diagnosa secara kebutuhan klien, ini berkaitan dengan pengalaman kita. Contohnya perasaan takut pada ibu hamil trimester ketiga dalam menghadapi persalinan. Nah, ini contohnya ya. Data dasar implementasi interpretasi data dasar, ya. Walaupun masalah ini dapat mengarah pada hal serius, namun masalah ini dapat dimasukkan dalam nomenklatur standar diagnosa kebidanan karena tidak termasuk
diagnosa kebidanan karena rasa cemas yang dialami oleh ibu untuk menghadapi persalinan. Itu dia. Ya. Kemudian yang ketiga, antisipasi diagnosa dan masalah potensial. Pada langkah ini kita sebagai bidan ini melakukan identifikasi, ya. Identifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah yang diagnosanya sudah teridentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan tindakan pencegahan. Ya. Kemudian yang keempat, kita lakukan identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Ya. Penanganan segera. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi perlunya penanganan segera oleh bidan. Penanganan ini bisa mandiri dan juga kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kita misalnya bidan sesama bidan, ya kolaborasi maupun untuk rujukan. Kemudian langkah yang kelima, kita merencanakan asuhan yang menyeluruh. Pada langkah ini dilakukan penyusunan secara asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu. Nah, semua rencana yang dikembangkan harus benar-benar valid, ya, rasional dan berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date. Nah, yang keenam itu melakukan rencana asuhan. Pada langkah ini kita membuat rencana asuhan apa yang akan kita berikan ke pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam kondisi keadaan seperti apa dia diagnosanya apa sesuai dengan kebutuhannya, baru kita bikin rencana asuhan kebidanan apa yang akan kita berikan. Misal pasien datang dengan kehamilan 8 bulan. Rencana apa kira-kira yang akan kita berikan? Kita anjurkan ibu untuk membereskan pakaian bayinya, menyiapkan baju ibu bersalin, ya. Itu sudah diletakkan di satu tempat sehingga pada saat ibu mengalami sakit nantinya itu sudah langsung dibawa aja lagi. Kita tidak memikirkan yang lainnya, kelengkapan dari bayi maupun ibu. Itu merupakan suatu rencana asuhan yang akan dilaksanakan secara efisien, ya. Sehingga ibu tidak stres dalam merasakan kehamilannya, memikirkan kehamilannya karena perlengkapannya sudah siap. Kemudian kita lanjut yang ketujuh yaitu evaluasi. Evaluasi ini, ya, kita melakukan evaluasi, kita menanya asuhan yang kita berikan paham nggak kira-kira ibunya, sehingga kita melakukan pengulangan kepada pasien untuk mengulang apa yang kita berikan tadi. Nah, jadi setelah kita evaluasi berarti ibunya paham, ya, sehingga asuhan kita berikan dia tercapai. Nah, ini adalah bentuk dokumentasi Farney. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu bentuk dokumentasi SOAP. Ya, SOAP ini simpel ya daripada Farney sebelumnya, ya, karena Farney itu merupakan 7 langkah, yang SOAP adalah 4 langkah. SOAP yaitu data yang kita kumpulkan yang pertama adalah data subjektif, yang mana data subjektif ini yang kita dapatkan dari pasien, hasil dari kita menanya, ya, keluhan pasien itu seperti apa. Jadi itu adalah merupakan data subjektif. Setelah kita menanya pasien, ya, pasti kita lanjut ke data objektif, yang mana data objektif ini kita melakukan pemeriksaan. Setelah kita menanya yang sakit ini seperti apa, ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, misalnya pengukuran tensi, ya, tekanan darah, pengukuran tensi, kemudian pengukuran nadi, suhu, pernapasan, gitu ya. Lanjut bagian apa yang dirasa perlu, ya, baik itu ke pemeriksaan menunjang, itu adalah data objektif, karena data objektif ini adalah data yang kita melakukan pemeriksaan. Setelah kita mengumpulkan data subjektif dan objektif, kita lanjut ke asesmen, yang mana asesmen ini adalah merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan interpretasi yang benar terhadap data subjektif dan objektif tadi yang kita dapatkan, ya. Kita bikinkan kesimpulannya, ya. Kita simpulkan, itu namanya adalah asesmen. Setelah kita simpulkan, baru kita rencanakan asuhan apa yang akan kita berikan, ya. Perencanaannya sesuai dengan asesmen kesimpulan yang telah kita dapatkan. Jadi terlalu simpel yang untuk SOAP, ya. Ini adalah yang ketiga, model dokumentasi asuhan dengan model SOAP. Kita lanjut, ya. Ini aspek legal dokumentasi, ya. Aspek legalnya, pendokumentasian ini harus dilakukan sebagai bukti asuhan yang telah dilakukan.
ini sangat berguna untuk menilai asuhan yang telah diberikan dan bagaimana pemberian asuhan selanjutnya. Ya. Kemudian pendokumentasian ini baik dapat menjadi pelindung bidan ya bila berhadapan dengan perangkat hukum. Makanya kita harus melakukan dokumentasi seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau kita melakukan dokumentasi ya itu berguna untuk diri kita nanti seandainya terjadi apa-apa dengan pasien ya. Di dokumentasi ini bisa dilihat apa tindakan yang telah kita lakukan ya, sehingga tindakan kita itu tidak salah aturan ya. Ya ini sesuai dengan protap alur kebidanan, sehingga terjadi masalah dengan pasien kita mempunyai bukti yang konkret apa yang terjadi dengan pasien. Itu dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Baiklah, kepada Rati dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu, apa perbedaan dokumentasi SOAP dan apa perbedaan dan dokumentasi Farme? Ya, itu adalah model pendokumentasian. Ya, yang mana di sini ada perbedaan. Ya, yang Farme itu adalah memiliki 7 langkah. Ya, 7 langkah proses dalam pendokumentasian. Yang mana yang pertama kita melakukan pengumpulan data dulu. Ya, di Farme. Setelah pengumpulan data, kita interpretasikan data atau mengidentifikasi ya data yang kita dapatkan. Setelah kita lakukan identifikasi, kita melakukan diagnosa masalah potensial, apa permasalahannya, ya kan? Kemudian setelah kita diagnosa, kita identifikasi apa yang menjadi kebutuhan ibu dari masalah tadi, ya. Kemudian yang kelima, kita merencanakan asuhan kebidanan yang secara menyeluruh, ya. Kemudian yang ke-6 itu melaksanakan rencana asuhan kebidanan apa yang akan kita berikan. Kemudian setelah kita sudah merencanakan asuhan kebidanan, baru kita melakukan evaluasi. Berbeda dengan SOAP, yang mana SOAP di sini lebih simpel daripada Farme. Karena SOAP di sini kita hanya mengkaji data yang kita dapatkan dari pasien dan juga data yang kita dapatkan dari kita melakukan pemeriksaan sendiri, kemudian kita bikinkan asesmennya, ya, asesmen dan kita simpulkan antara data objektif dan subjektif. Setelah kita lakukan asesmen, baru kita melakukan planning apa yang menjadi kebutuhan dari pasien. Karena jadi begitu singkat di SOAP, ya. Jadi kalau di Farme itu agak banyak stepnya. Karena setelah kita melakukan interpretasi data, kita melakukan rencana dulu, melaksanakan rencana, ya, baru kita melakukan evaluasi. Itu dia perbedaannya. Paham ya? Paham ya? Paham. Ya, untuk materi hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, berarti udah cukup paham dengan materi yang dijelaskan. Kalau memangnya cukup paham, Ibu pengen juga melakukan evaluasi untuk saudara. Ibu memberikan pertanyaan dengan materi Ibu yang tadi, kira-kira bisa nggak saudara menjelaskan model-model dokumentasi yang Ibu jelaskan tadi? Rata mengerti ya dengan penjelasan Ibu tadi. Kepada Ella dipersilakan untuk menjelaskan model-model dari dokumentasi tadi. Baik Bu, saya akan coba menjelaskan tentang model-model dokumentasi ini. Seluruh data terkumpul, kemudian kita identifikasi dengan apakah ada masalah yang terjadi. Kemudian objektif ini kita dapatkan data-datanya kepada pasien dengan melaksanakan seperti pemeriksaan tensi, kemudian suhu, kemudian pengecekan nafas pada pasien, kemudian nadi pasien. Kemudian ada asesmen ini kesimpulan dari data subjektif dan objektif. Kemudian ada pun juga planning ini adalah perencanaan yang sesuai dengan tindakan asesmen. Ya, itu untuk perbedaan ya, model-model perbedaan dokumentasi. Demikianlah hasil kuliah kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.